Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan memaparkan tahapan dari pengaruh air kelapa pada media terhadap perkecambahan embrio jagung. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Selanjutnya, berikut merupakan daftar alat yang perlu dipersiapkan. Dan selanjutnya, berikut daftar bahan yang perlu dipersiapkan juga. Tahapan pertama adalah sterilisasi alat. Pada tahapan ini, diperlukan deterjen untuk mencuci alat yang akan digunakan dalam praktikum kultur jaringan tumbuhan skala rumah tangga. Gelas, jar, atau toples dan alat lainnya yang akan digunakan dalam praktikum ini dicuci dan digosok seperti berikut. Selanjutnya, setelah dicuci menggunakan deterjen, alat-alat yang akan digunakan dalam praktikum dibilas menggunakan air bersih yang mengalir seperti berikut. Lalu, setelah dicuci dan dikeringkan, alat yang akan digunakan dalam praktikum direbus di dalam air mendidih selama kurang lebih 10 menit. Tahapan kedua adalah pembuatan media. Dalam pembuatan sari kentang, kentang perlu dicuci terlebih dahulu dengan air bersih yang mengalir. Selanjutnya, kentang akan dipotong menjadi beberapa bagian seperti berikut ini. Jika sudah dipotong menjadi beberapa bagian, kentang akan direbus untuk beberapa saat hingga air berwarna kekuningan. Jika sudah mulai berwarna kekuningan, air kentang dapat disaring dan sari kentang yang sudah disaring disimpan. Selanjutnya, pengambilan ekstrak tomat. Tomat dicuci dengan air bersih yang mengalir terlebih dahulu. Setelah itu, tomat dimasukkan ke dalam blender bersama air sebanyak kurang lebih 200 ml. Setelah di blender, air tomat disaring menggunakan saringan agar mendapatkan air hasil ekstrak tomat. Selanjutnya, pembuatan media utama. Di dalam panci dimasukkan 1 bungkus agar swallow berwarna bening. Dimasukkan 2 sendok makan gula pasir. Dimasukkan setengah sendok makan arang aktif. Lalu dimasukkan 1 sendok teh gandasil B dan juga setengah sendok teh gandasil D. Lalu dimasukkan 150 ml ekstrak tomat, 150 ml sari kentang, 150 ml air kelapa dengan konsentrasi yang telah ditentukan sebelumnya, dan juga air bersih sebanyak 550 ml. Setelah itu, media diaduk hingga merata seperti berikut.
dan panaskan media dengan catatan media tidak sampai mendidih. Setelah dipanaskan, media dituang ke dalam gelas kaca atau jar atau toples yang sudah disterilisasi sebelumnya. Gelas yang sudah berisi media ditutup menggunakan penutup jar atau plastik tahan panas yang sudah diganjal dengan karet, dan selanjutnya gelas tersebut akan dikukus dalam pengukus selama kurang lebih 10 menit. Setelah dikukus dan sudah tidak panas, media yang sudah dikukus sebelumnya dimasukkan ke dalam kulkas agar mengeras. Tahapan ketiga, sterilisasi eksplan. Jagung sebagai komoditas dicuci dengan air mengalir seperti berikut. Lalu, masukkan deterjen ke dalam ember dan cuci biji jagung yang akan dijadikan eksplan. Jika sudah, biji jagung dicuci menggunakan air mengalir. Setelah itu, dipersiapkan pemutih atau klorin untuk sterilisasi eksplan lebih lanjut. Lalu, biji jagung dikocok dalam klorin selama 3 hingga 5 menit seperti berikut. Tahapan keempat, inisiasi eksplan. Pertama, bersihkan tempat kerja menggunakan alkohol agar tempat kerja tersterilisasi dari mikroba. Lalu, siapkan lilin dan eksplan yang sudah disterilisasi sebelumnya. Sebelum digunakan, semprot pinset dengan alkohol dan panaskan pinset di atas lilin. Selanjutnya, biji atau embrio jagung diambil satu persatu menggunakan pinset dan dipanaskan sedikit ke atas lilin dan dimasukkan ke dalam jar atau gelas kaca yang sudah berisi media. Dan pada tahapan terakhir, jika eksplan sudah dimasukkan ke dalam jar atau gelas kaca, jar atau gelas kaca tersebut dimasukkan ke dalam kulkas di tempat yang aman. Lalu catat jika ada pertumbuhan embrio atau biji jagung untuk beberapa hari ke depan. Sekian dari kami, terima kasih.